Pegagan dan hidrokotile sering dianggap sama, padahal kandungan fitrokimia dan aktivitas antibakterinya berbeda. Dalam video ini, kita lihat apa kata hasil penelitian terbaru, mulai dari metabolit aktif hingga efektivitas terhadap bakteri patogen. Mari kita mulai pembahasannya. Kali ini, kita bakal mecahin satu teka-teki ini. Sebuah misteri botani yang sebenarnya ada di sekitar kita loh. Dan ini soal tanaman herbal yang populer banget. Oke, coba deh lihat dua daun ini. Kelihatannya sama persis kan? Mungkin Anda sering lihat ini di pasar atau malah tumbuh di taman rumah. Tapi, coba perhatiin lagi deh. Yakin nih mereka beneran sama? Nah, disinilah letak masalahnya. Di Malaysia dan juga di beberapa negara tetangga kita, dua-duanya ini disebut pegaga. Tapi jangan salah, meskipun namanya sama, mereka itu sebenarnya dua tanaman yang beda banget. Oke, yuk kita mulai bongkar apa yang kita sebut teka-teki pegaga ini. Dan ini bukan cuma soal salah sebut nama ya, soalnya kebingungan ini punya dampak yang nyata. Jadi gini, karena orang mikir dua tanaman ini sama aja, akhirnya mereka sering ketukar. Entah itu pas dijadiin lalapan, atau pas diolah jadi produk-produk herbal yang dijual di pasaran. Nah, ini jadi masalah. Karena ternyata kandungan dan manfaatnya itu beda jauh. Sekarang, waktunya kita kenalan sama si kembar ini. Siapa sih mereka sebenarnya, dan kenapa bisa gampang banget ketukar? Nah, ini dia nih profilnya. Yang satu, si selebritis, Centella asiatica, atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai gotukola. Ini nih yang sering jadi bahan produk skincare atau suplemen buat otak. Terus ada kembarannya, Hydrocotyle verticillata, atau pegagan air. Kalau yang ini dari dulu biasanya dipakai buat ngobatin demam atau batuk pilek. Lihat kan, namanya boleh sama-sama pegaga, tapi gunanya beda banget. Terus, gimana cara bedainya secara ilmiah? Nah, para peneliti nggak cuma lihat dari luar, mereka mengintip lebih dalam, sampai ke tingkat molekul, buat nemuin apa yang disebut sidik jari kimiawi. Oke, sebelum lanjut, kita pahami dulu satu istilah penting, fitokimia. Gampangnya gini, fitokimia itu senyawa aktif di dalam tanaman yang bikin tanaman itu punya khasiat, rasa, atau warna tertentu. Anggap aja ini kayak tanda tangan kimia unik dari tiap tanaman. Beda tanaman, beda juga fitokimianya. Ini bukti pertamanya. Coba lihat profil kimianya si Centella asiatica. Kelihatan banget kan? Kandungan yang namanya triterpenoid itu tinggi banget. Nah, senyawa inilah yang bikin dia terkenal buat nyembuhin luka dan bagus buat otak. Ingat-ingat ya, kata kuncinya triterpenoid. Sekarang, kita bandingin sama profil Hydrocotyle verticillata. Wah, beda banget kan? Kalau yang ini, justru kandungan fenolik sama flavonoidnya yang tinggi. Triterpenoidnya rendah banget. Jelas, sidik jari kimia mereka sama sekali nggak cocok. Tabel ini bikin semuanya makin jelas. Centella asiatica itu punya senyawa jagoan namanya asam asiatat dan asam madekasat. Nah, senyawa ini tuh nggak ada sama sekali di kembarannya. Sebaliknya, Hydrocotyle verticillata malah kaya akan quercetin dan rutin. Udah deh, jelas banget. Secara kimia, mereka ini dua dunia yang berbeda. Oke, bukti kimia udah kuat banget. Tapi nggak cuma itu, peneliti juga pakai teknologi buat nemuin perbedaan fisik yang sebenarnya bisa kita lihat langsung, asal kita tahu aja harus lihat kemana. Caranya gimana? Simple aja kok. Pertama, daunnya difoto dengan resolusi tinggi. Terus, gambarnya diubah jadi hitam putih biar fokus ke strukturnya. Nah, abis itu, pakai algoritma komputer buat membaca pola urat daunnya yang unik. Hasilnya, untuk Centella asiatica, kelihatan banget bentuk daunnya itu kayak ginjal, dan coba deh perhatiin pola uratnya. Rumit banget, bercabang-cabang kayak jaring laba-laba. Nah, sekarang kita lihat kembarannya. Daun Hydrocotyle verticillata ini bentuknya lebih bulat sempurna. Pola uratnya juga jauh lebih simpel. Cuma ada beberapa urat utama yang nyebar dari tengah. Nah, sekarang jadi kelihatan jelas banget kan bedanya? Oke, setelah kita kumpulin semua bukti, dari bukti kimia yang nggak kelihatan sampai bukti fisik yang jelas banget, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan akhir dari teka-teki pegada ini. Jadi, kesimpulannya udah pasti dan tegas. Secara kimiawi, mereka beda. Artinya, manfaatnya buat kesehatan juga beda. Secara fisik, struktur daunnya juga beda. Intinya, dua tanaman ini sama sekali nggak bisa dianggap sama atau saling menggantikan. Para peneliti juga menekankan hal ini.
Mereka bilang, karena profil fitokimia yang beda ini bakal ngasih efek biologis yang beda juga ke tubuh kita, maka penggunaan herba ini untuk produk-produk komersial harus ekstra hati-hati. Jadi, identifikasi yang akurat itu penting banget. Terus kenapa ini semua penting buat kita? Gini deh, bayangin Anda beli produk herbal atau makan lalapan karena pengen dapat manfaat A. Ya Anda harus yakin dong tanaman yang Anda konsumsi itu beneran yang ngasih manfaat A. Ini bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal keamanan dan efektivitas. Kasus pegaga ini jadi pelajaran penting ya, kalau yang kelihatannya sama, itu belum tentu beneran sama. Jadi kepikiran kan, kira-kira ada berapa banyak lagi sih tanaman atau mungkin makanan lain yang selama ini kita kira identik, padahal sebenarnya nyimpan rahasia besar di dalam kimianya. Selanjutnya, kita simak bagaimana perbandingan aktivitas antibakteri kedua tanaman ini. Gimana kalau saya bilang senjata paling ampuh untuk melawan bakteri super itu bukan ditemukan di lab super canggih, tapi justru dari tanaman yang tumbuh liar di pinggir sungai. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah sebuah penelitian seru yang mengadu ilmu pengobatan kuno melawan bakteri-bakteri modern yang paling bandel. Oke, kita langsung di intinya aja ya. Ini bukan cuma pertanyaan iseng. Ancaman bakteri yang kebal obat itu beneran ada, dan makin hari makin ngeri. Ini tuh udah kayak balapan senjata antara ilmuwan kita dengan evolusi bakteri yang super cepat. Nah, supaya kita paham kenapa riset ini penting banget, kita perlu tahu dulu segede apa sih masalah yang kita hadapi. Yuk kita lihat lebih dalam soal ancaman si bakteri super ini. Jadi masalahnya tuh begini, anggap aja antibiotik itu perisai kita. Nah perisai ini mulai retak. Di sisi lain, bakteri makin pinter, makin kuat, dan terus berevolusi. Ditambah lagi, beberapa obat kita malah punya efek samping. Makanya para ilmuwan jadi mikir out of the box dan kembali ke apotek paling tua di dunia, alam. Dan pencarian inilah yang membawa kita ke dunia pengobatan tradisional. Ini tuh kayak gudang harta karun pengetahuan yang udah teruji ribuan tahun. Nah, dari sini ada dua jagoan utama yang akan kita bahas. Oke, petarung pertama kita adalah Centella asiatica. Atau mungkin Anda lebih kenal dengan nama pegagan. Ini bukan tanaman sembarangan ya. Ini tuh salah satu andalan utama dalam dunia pengobatan tradisional. Coba deh lihat rekam jejaknya. Wah, udah hampir 3.000 tahun loh. Tanaman ini dipakai untuk macam-macam. Dari ningkatin ingatan, nyembuhin luka, sampai penyakit serius kayak kusta. Reputasinya sebagai penyembuh serbaguna tuh udah nggak perlu diragukan lagi. Bisa dibilang ini veterannya dunia herbal. Selanjutnya, penantangnya adalah Hydrocotyl verticillata atau dikenal juga sebagai antanan air. Nah, yang ini mungkin namanya nggak setenar pegagan. Tapi jangan salah, dalam pengobatan tradisional, tanaman ini punya jurus andalannya sendiri. Antananan air ini ibaratnya spesialis P3K di rumah. Sarinya untuk demam, daunnya ditumbuk untuk luka, air rebusannya untuk batuk pilek. Dia ini kayak apotek alami yang tumbuh di dekat air. Siap sedia kapanpun dibutuhkan. Oke, jadi sekarang kita punya dua jagoan yang sama-sama kuat dengan riwayat yang keren banget. Sejarah mereka emang keren ya. Tapi gimana performa mereka kalau diadu di lab modern? Nah, sekarang kita masuk ke bagian eksperimennya. Kita intip yuk, gimana cara para peneliti ngetes dua tanaman ini. Oke, sebelum kita lihat hasilnya, ada satu istilah penting yang harus kita pahami bareng-bareng. Zona hambat. Gampangnya gini, bayangin cawan Petri itu kayak arena pertarungan. Ekstrak tanamannya ditaruh di tengah, terus dikelilingi bakteri. Nah, zona hambat itu area bening di sekitar ekstrak, di mana bakterinya nggak bisa tumbuh. Mati kutu. Jadi, ingat ya, makin lebar zonanya berarti makin jago tanamannya ngelawan bakteri. Caranya tuh sebenarnya simpel tapi cerdas. Pertama, tanamannya dikumpulin, dikeringin, terus digiling jadi bubuk halus. Terus kekuatan supernya dikeluarin pakai dua cairan pelarut, benzena dan etanol. Arena pertarungannya disiapin, bakteri disebar di cawan Petri. Terakhir, ekstrak tanamannya ditetesin deh. Tinggal tunggu 24 jam, terus ukur zona mematikan tadi. Terus siapa aja musuh-musuhnya? Wah, ini bukan bakteri ecek-ecek loh. Ada Staphylococcus aureus dan E. coli. Ini tuh biang kerok yang bisa bikin infeksi serius loh. Dua lagi, Bacillus subtilis dan Klebsiella pneumoniae juga sama-sama lawan yang berat. Oke, arenanya udah siap, jagoannya udah siap, musuhnya udah nungguin. Sekarang, saatnya bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Hasilnya!
Ronde pertama, kita adu dulu metode ekstraksinya. Ingat kan tadi ada dua senjata buat ngeluarin kekuatan tanaman. Benzena sama etanol. Pertanyaannya, mana nih yang lebih jago ngelepasin kekuatan antibakteri dari tanamannya? Dan datanya bicara dengan jelas banget. Coba lihat deh bedanya. Kelihatan kan? Ekstrak yang pakai etanol itu konsisten, bikin zona terlarang yang jauh lebih besar. Wah, ini sih kemenangan telak buat metode etanol. Jadi, kesimpulannya gampang. Kalau mau ngelepasin kekuatan antibakteri dari tanaman-tanaman ini, jawabannya ya etanol. Dia lebih jago narik keluar senyawa-senyawa aktif yang bisa ngelawan bakteri. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertandingan utamanya. Ekstrak etanol terbaik dari dua jagoan kita diadu langsung sama salah satu bakteri paling bandel, Staphylococcus aureus. Di satu sisi ada Centella asiatica dengan zona hambat 11,1 mm. Di sisi lain, Hydrocotyl verticillata dengan 12,4 mm. Bedanya tipis banget, tapi pemenangnya jelas. Dan kesimpulannya keren banget, ini langsung dari penelitiannya. Para peneliti sendiri yang bilang bahwa Hydrocotyl verticillata menunjukkan aktivitas antimikroba yang lebih besar daripada Centella asiatica. Jadi, walaupun dua-duanya hebat, si antanan air, Hydrocotyl verticillata, keluar sebagai juara di pertarungan ini. Menang di cawan Petri itu keren. Tapi, terus kenapa? Apa artinya buat kita di dunia nyata? Nah, yuk kita tarik kesimpulan besarnya dan lihat kenapa penemuan ini penting banget. Jadi, apa sih poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, ini bukti ilmiah kalau ilmu pengobatan kuno itu bukan isapan jempol. Kedua, kita sekarang punya jagoan baru, Hydrocotyl verticillata, kandidat kuat untuk obat baru di masa depan. Dan yang paling penting, ini ngasih kita harapan. Jawaban untuk krisis kesehatan global mungkin aja bukan di lab-lab canggih, tapi tersembunyi di alam, menunggu kita untuk menemukannya kembali. Jadi pertanyaan besarnya, mungkinkah antibiotik super berikutnya lagi tumbuh liar di pinggir sungai sekarang? Penelitian kayak gini ngingetin kita lagi kalau alam itu laboratorium tercanggih yang pernah ada. Dan kadang, untuk maju ke depan, kita justru perlu menengok ke belakang, ke akar dari ilmu pengobatan itu sendiri. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Itulah perbandingan ilmiah antara pegagan dan hydrocotyle. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda ingin materi herbal ilmiah lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.